Di sebuah kantor mewah, seorang satpam baru bernama Dava selalu jadi bahan ejekan. "Sayang banget, ganteng-ganteng cuma satpam," bisik para pegawai wanita sambil cekikikan. Setiap hari ia dihina, di lobi, di kantin, bahkan saat ia menolong pun tetap diremehkan. Tak ada yang tahu, senyum sabarnya menyimpan sebuah rahasia besar. Hingga malam acara perusahaan tiba, semua pegawai berdandan mewah, berharap bisa memikat bos besar yang katanya akan hadir. Tapi saat sosok itu akhirnya muncul, semua orang terdiam kaku. Satpam yang mereka hina, ternyata adalah pemilik gedung dan bos besar perusahaan. Wanita-wanita munafik langsung pucat, menunduk malu, tak berani menatap wajahnya. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna untuk kalian. Pagi itu, langit Jakarta masih berwarna keemasan saat matahari perlahan naik. Sebuah gedung tinggi berlapis kaca berdiri megah, pusat dari perusahaan ternama yang banyak diimpikan orang untuk bekerja di dalamnya. Di depan pintu utama, seorang pria muda berwajah teduh berdiri dengan seragam satpam baru. Namanya Dava. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih, dan senyumnya ramah meski sederhana. Ia menunduk hormat setiap kali pegawai melintas. Namun, bukannya disambut dengan hangat, tatapan yang ia terima justru sinis dan meremehkan. Seorang wanita dengan blazer mahal menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berbisik pada temannya sambil tersenyum miring. "Sayang banget ya, ganteng-ganteng kok cuma satpam." Temannya menambahkan dengan suara cukup keras agar terdengar. "Mungkin gagal jadi pegawai, jadinya ya cuma bisa jaga pintu." Mereka berdua tertawa kecil lalu berjalan masuk, meninggalkan Dava yang hanya tersenyum tipis, meski hatinya perih. Tak lama kemudian, sekelompok karyawan pria masuk sambil menyapa. Salah satu dari mereka menepuk bahunya. "Satpam baru ya, Mas? Semangat ya, kerja di sini keras. Harus tahan banting." Dava hanya mengangguk. "Iya, terima kasih, Pak." Di balik sikap tenangnya, Dava bisa merasakan perbedaan perlakuan. Karyawan pria menyapanya dengan ramah, sementara sebagian besar wanita hanya menatapnya dengan pandangan merendahkan. Mereka menilai dari seragamnya, bukan dari siapa dirinya sebenarnya. Saat itu, Dava menarik napas panjang. Dalam hatinya ia berbisik, "Kalau saja mereka tahu siapa aku sebenarnya. Tapi biarlah, semua akan terungkap pada waktunya." Pagi berikutnya, suasana lobi kantor sudah ramai. Pegawai berlalu lalang dengan penampilan rapi dan wangi parfum mahal. Dava berdiri tegak di pos satpam, menyambut setiap orang dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Bu," ucapnya sopan sambil membukakan pintu kaca untuk seorang pegawai wanita. Namun wanita itu, bernama Sinta, hanya melirik sekilas. Ia mendengus pelan lalu berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Setelah beberapa langkah, ia berbisik pada temannya dengan suara cukup keras. "Duh, satpam baru nih. Sok ramah banget. Pasti cari perhatian." Temannya yang bernama Ratna terkikik pelan. Ya namanya juga satpam, kerjanya cuma buka pintu sama duduk-duduk doang. Mungkin biar dikira baik. Keduanya tertawa kecil sambil melirik Dava, jelas sekali ingin ia mendengar. Tak lama kemudian, seorang pegawai pria masuk terburu-buru sambil membawa banyak dokumen. Karena tangannya penuh, ia hampir menjatuhkan semuanya. Spontan, Dava melangkah cepat membantu membuka pintu. "Hati-hati, Pak. Silakan masuk." Pegawai itu mengangguk cepat. "Wah, terima kasih, Mas." Namun, Sinta yang masih berdiri di dekat situ langsung menyeletuk dengan nada meremehkan. "Ya ampun, hal kecil aja dibilang terima kasih. Bukannya memang itu kerjaan satpam? Masa segitu aja dipuji?" Ratna menambahkan, "Iya, kalau nggak gitu, ngapain juga dia digaji? Cuma modal berdiri doang kan?" Tawa mereka kembali pecah, membuat suasana lobi jadi terasa menusuk. Dava hanya tersenyum tipis. Ia menundukkan kepala, menahan gejolak dalam hati. Dalam diam, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kesabaran, Fa. Kesabaran. Biarkan waktu yang menjawab semua ini." Sementara itu, beberapa pegawai lain yang melihat adegan itu hanya bisa geleng-geleng kepala, heran dengan sikap Sinta dan Ratna. Namun,
Tidak ada satupun yang berani menegur mereka. Bagi Dava, pagi itu menjadi awal dari penghinaan demi penghinaan yang harus ia telan di balik senyum ramahnya. Siang hari, kantin perusahaan dipenuhi pegawai yang antre mengambil makanan. Aroma nasi hangat dan lauk goreng bercampur dengan suara ramai orang yang bercanda. Dava ikut mengantre seperti biasa. Meski seorang satpam, ia tetap berhak makan di kantin bersama pegawai lain. Ia memilih lauk sederhana, nasi putih, sayur sop, dan sepotong tempe goreng. Saat melangkah mencari tempat duduk, tatapan sebagian pegawai wanita langsung tertuju padanya. Mereka saling menyikut, lalu berbisik dengan senyum penuh ejekan. Itu si satpam baru. Makan di kantin juga ternyata, kata Ratna dengan nada sinis. Sinta menoleh sambil tertawa pelan. Ya iyalah, kan gak mungkin makan di restoran. Gajinya aja mungkin cuma cukup buat bayar kos sama beli mie instan. Mereka berdua tertawa keras, sampai beberapa pegawai lain ikut menoleh ke arah Dava. Dava mencoba tak peduli. Ia menemukan satu meja kosong di sudut kantin, lalu duduk sendirian. Namun, baru saja ia akan mulai makan, sekelompok pegawai wanita lainnya datang membawa nampan. Salah satunya melihat meja Dava masih ada kursi kosong. Sini aja duduk, ajak salah satu dari mereka. Namun begitu melihat Dava sudah duduk di situ, wajah mereka langsung berubah. Aduh, jangan deh. Aku nggak bisa makan kalau duduk sama satpam. Nanti seragamnya bau keringat, bikin nggak selera, ucap salah satunya dengan nada merendahkan. Yang lain menambahkan sambil menutup hidung pura-pura jijik. Duh, iya, kasihan sih. Tapi, mending kita cari meja lain aja. Mereka pun berbalik sambil cekikikan, meninggalkan Dava sendirian di sudut. Sesaat, suasana terasa sepi. Dava menatap sendok di tangannya. Senyumnya perlahan memudar. Ada rasa perih di dadanya, tapi ia menelan semuanya tanpa menunjukkan amarah. Dalam hatinya ia bergumam. Mereka hanya melihat seragamku, bukan siapa aku sebenarnya. Biarlah, pada waktunya, mereka akan tahu. Sementara itu, seorang pegawai pria bernama Bima yang kebetulan melihat kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala. Ia menghampiri Dava, lalu duduk di meja yang sama. Mas, jangan diambil hati. Memang ada beberapa orang di sini yang suka meremehkan. Tapi saya tahu, Mas orang baik. Dava tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Saya nggak masalah. Hidup memang selalu ada ujian. Bima menatapnya dalam, seolah penasaran dengan kalimat penuh makna itu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari sosok satpam baru ini. Hari itu, suasana kantor agak kacau. Beberapa pegawai terlihat sibuk karena ada rapat mendadak. Seorang staf administrasi pria, Randy, terburu-buru membawa setumpuk berkas tebal. Tangannya gemetar karena terlalu banyak dokumen yang ia bawa sekaligus. Saat melewati lobi, tanpa sengaja kakinya tersandung. Bruk! Berkas-berkas itu berhamburan ke lantai, sebagian bahkan terlempar hingga dekat pintu masuk. Randy langsung panik. Aduh, gawat, ini harus segera dibawa ke ruang rapat, katanya cemas sambil jongkok mengumpulkan kertas. Dava yang melihat dari pos satpamnya spontan bergerak cepat. Ia berlari kecil menghampiri dan membantu memungut berkas-berkas yang berserakan. Tenang, Pak, biar saya bantu. Randy menatapnya penuh syukur. Wah, makasih banyak, Mas. Kalau nggak dibantu, bisa makin lama beresinnya. Dava tersenyum ramah. Sama-sama, Pak. Ini memang sudah seharusnya saya lakukan. Namun, momen itu justru menjadi bahan olok-olok bagi Sinta dan Ratna yang kebetulan baru keluar dari lift. Mereka menyaksikan Dava jongkok di lantai sambil memungut kertas, lalu langsung bersuara dengan nada meremehkan. Lihat deh, kerjaannya ya cuma gitu. Ngambilin kertas jatuh. Pantas aja jadi satpam, cocok banget, kata Ratna sambil terkekeh. Sinta menambahkan dengan tawa sinis. Hahaha, iya, kalau satpam nggak bantuin begitu. Terus apa lagi kerjaannya? Duduk-duduk sambil main HP. Beberapa pegawai wanita lain yang mendengar ikut tertawa, tanpa memedulikan perasaan Dava. Randy yang sedang sibuk membereskan berkas sempat melirik mereka dengan kesal, tapi ia memilih diam. Ia tahu, menegur Sinta dan Ratna hanya akan memperpanjang masalah. Sementara itu, Dava tetap tenang. Ia menyelesaikan bantuannya,
lalu menyerahkan tumpukan kertas ke tangan Randy dengan senyum tulus. Nah, sudah beres, Pak. Hati-hati ya, semoga rapatnya lancar. Randy menepuk bahunya. Mas ini baik banget, ya. Terima kasih. Dava hanya mengangguk, seolah tak terusik oleh cemoohan barusan. Namun, dalam hatinya ia menyimpan luka yang semakin dalam. Ia sadar, kebaikan sekecil apapun tak akan pernah berarti di mata orang yang hatinya tertutup oleh kesombongan. Di kejauhan, Sinta dan Ratna masih cekikikan sambil berbisik. Ya ampun, coba bayangin kalau bos besar perusahaan ini sampai lihat kelakuan satpam yang sok rajin itu. Pasti diketawain juga. Dava mendengar jelas kalimat itu. Ia menatap mereka sebentar, lalu kembali ke posnya sambil menghela napas panjang. Tak apa, gumamnya pelan. Semua akan berubah pada waktunya. Siang itu suasana lobi kantor cukup sepi. Hanya ada beberapa pegawai yang lalu lalang, sementara Dava duduk tenang di kursinya sambil memperhatikan monitor CCTV. Tiba-tiba, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi mendekat. Sinta, pegawai wanita yang paling suka meremehkan Dava, datang dengan dandanan rapi dan wangi parfum yang menusuk hidung. Ia berjalan pelan, seolah sengaja ingin menarik perhatian. Mas Satpam. Sinta menyapa dengan senyum manis yang jarang sekali ia tunjukkan. Lagi santai ya? Dava menoleh, sedikit heran dengan sikapnya yang mendadak berubah. Tidak, Bu. Saya sedang bertugas. Ada yang bisa saya bantu? Sinta terkikik kecil. Ia menunduk pura-pura malu. Enggak sih, cuma lewat aja. Itu jam tangan Mas bagus ya? Kayak mahal gitu. Dava menatap jam tangannya. Jam itu memang terlihat elegan, dengan desain klasik dan berkilau di bawah cahaya lampu lobi. Ia tersenyum samar. Oh, ini. Bukan barang baru kok. Hadiah lama dari teman. Sinta terdiam sejenak. Wajahnya yang tadinya penuh semangat langsung berubah. Senyum manisnya perlahan memudar. Oh, hadiah ya? Kirain beli sendiri. Jadi bukan jam asli dong ya? Katanya dengan nada meremehkan. Dava hanya menjawab singkat. Ya. Begitulah. Sinta mendengus pelan. Ia langsung mengubah sikapnya yang tadinya ramah jadi dingin lagi. Ya udah deh. Saya kira. Ia tak melanjutkan kalimatnya, tapi jelas maksudnya. Ia mengira Dava orang kaya. Tanpa pamit, Sinta berbalik pergi sambil memainkan rambutnya. Dari jauh, ia langsung bergabung dengan Ratna dan teman-temannya yang menunggu di dekat lift. Hei, gimana? Kok lama banget ngobrol sama Satpam? Tanya Ratna penasaran. Sinta menjawab dengan tawa sinis. Halah, aku kira jamnya mahal beneran. Ternyata cuma hadiah, entah asli atau KW. Percuma ganteng kalau miskin. Tetep aja Satpam. Ratna dan teman-temannya langsung tertawa terbahak-bahak, tanpa peduli apakah Dava mendengar atau tidak. Sementara itu, Dava kembali duduk di kursinya, menatap jam di pergelangan tangannya. Ia tersenyum kecil, tapi ada guratan kecewa di matanya. Lucu sekali. Begitu mudahnya orang menilai hanya dari benda di tangan, gumamnya pelan. Ia tahu betul, jika ia membuka siapa dirinya yang sebenarnya, sikap mereka akan berubah 180 derajat. Namun ia memilih tetap diam, untuk saat ini. Malam itu, suasana kantor sudah sepi. Hanya tinggal beberapa pegawai lembur yang masih bekerja. Lampu parkiran menyala redup, memberikan cahaya kekuningan di antara deretan mobil mewah. Dava masih berjaga, berkeliling memastikan area aman. Saat ia berjalan melewati parkiran, terdengar suara langkah tergesa-gesa. Ternyata Ratna baru keluar kantor, membawa tas tangannya dengan terburu-buru. Namun tiba-tiba, dari arah lain muncul dua pria asing dengan penampilan mencurigakan. Mereka mendekati Ratna. Mbak, pinjam duit dong, atau barang berharganya aja, kata salah satu sambil menahan lengannya. Ratna terkejut. Lepas, jangan pegang saya. Ia berusaha menjerit, tapi salah satu pria menutup mulutnya. Tanpa pikir panjang, Dava langsung berlari mendekat. Hei, lepaskan dia, teriaknya lantang. Kedua pria itu menoleh, terkejut melihat ada Satpam. Salah satunya mencoba melawan, tapi Dava dengan sigap menendang tangan pelaku hingga tas Ratna terlepas. Dengan gerakan cepat, ia berhasil melumpuhkan salah satu, sementara yang lain panik dan kabur meninggalkan lokasi. Ratna terduduk di lantai,
wajahnya pucat. Ia menatap Dava dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, kalau nggak ada kamu, mungkin aku. Suaranya bergetar. Dava mengulurkan tangan, membantu Ratna berdiri. Tenang, Bu. Sekarang sudah aman. Hati-hati kalau pulang malam sendirian. Kalau bisa, minta ditemani. Ratna mengangguk pelan. Malam itu, ia benar-benar merasa berhutang nyawa pada Dava. Namun, keesokan harinya di kantor, sikap Ratna berubah kembali. Saat teman-temannya bertanya kenapa semalam terlihat panik, ia justru menjawab dengan santai. Oh itu, ada orang iseng aja. Untung ada satpam. Tapi ya, memang kerjaan satpam kan begitu. Nggak usah lebay. Sinta yang mendengar langsung menimpali dengan tawa. Hahaha, iya, jadi nggak ada yang istimewa. Cuma karena itu memang tugasnya. Padahal, di hatinya Ratna tahu Dava telah menolongnya dengan nyawanya sendiri. Tapi gengsi dan rasa sombong membuatnya tetap meremehkan. Dava yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum getir. Bahkan saat aku menyelamatkan mereka, tetap saja mereka tidak bisa melihat lebih jauh dari seragam ini. Gumamnya lirih. Namun, semakin besar hinaan yang diterimanya, semakin ia yakin, waktunya akan tiba untuk membuka siapa dirinya yang sebenarnya. Hari itu suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Kabar beredar bahwa perusahaan akan mengadakan acara besar ulang tahun perusahaan dalam waktu dekat. Semua karyawan heboh membicarakannya. Di ruang pantry, sekelompok pegawai wanita duduk sambil menyeruput kopi. Mereka bukan sibuk membicarakan pekerjaan, melainkan soal bos besar yang katanya akan hadir untuk pertama kalinya. Aku dengar katanya pemilik gedung ini super kaya, tapi belum pernah muncul langsung di kantor, ujar Sinta dengan mata berbinar. Iya, bahkan ada rumor dia masih muda dan single. Bayangin kalau sampai ada yang bisa deket sama dia, timpal Ratna, sambil tertawa genit. Mereka langsung cekikikan, seolah sedang membicarakan selebriti. Di sisi lain, beberapa pegawai pria sedang berbincang di pojok pantry. Salah satunya adalah Bima, staf administrasi yang pernah melihat Dava dihina di kantin. Kalian sadar nggak? Satpam baru itu aneh, katanya sambil menundukkan suara. Aneh gimana maksud lo? Tanya rekannya. Coba perhatiin. Bahasa tubuhnya bukan kayak orang biasa. Cara ngomongnya sopan banget, kayak orang terpelajar. Terus jam tangan yang dipakai kemarin, kayak mahal, bukan barang murahan. Jelas Bima. Rekannya mengangguk setengah percaya. Iya juga sih. Gue malah pernah lihat dia buka pintu mobil di parkiran. Tangannya halus banget, nggak kayak pekerja kasar. Jadi makin curiga gue. Mereka pun saling pandang, seolah menyimpan tanda tanya besar. Sementara itu, di lobi, Dava duduk tenang di kursinya. Dari jauh ia bisa mendengar suara bisik-bisik dan gosip yang terus beredar. Namun ia memilih diam. Dalam hatinya, ia justru tersenyum. Begitulah manusia, sibuk menilai, sibuk membicarakan. Padahal kebenaran selalu lebih dekat dari yang mereka kira, gumamnya lirih. Hari-hari berikutnya, gosip tentang kedatangan bos besar semakin ramai. Para wanita kantor makin sibuk berdandan dan membeli baju baru, berharap bisa tampil paling cantik saat acara nanti. Namun tidak ada satupun yang menyadari, pria berseragam satpam yang setiap hari mereka remehkan, justru adalah sosok yang mereka nantikan dengan penuh harap. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya hampir tiba. Ulang tahun perusahaan yang akan digelar megah di ballroom hotel berbintang. Seluruh karyawan sibuk membicarakan acara itu. Di setiap sudut kantor, gosip soal bos besar yang akan hadir menjadi topik utama. Katanya sih, bosnya masih muda, mapan, dan single. Coba kalau bisa kenal, hidup langsung terjamin, kata Ratna sambil memoles lipstiknya. Iya, makanya aku udah pesen gaun baru. Jangan sampai kalah sama yang lain, sahut Sinta dengan penuh semangat. Mereka dan beberapa pegawai wanita lain berlomba-lomba tampil paling glamor. Ada yang ke salon, ada yang sengaja membeli sepatu baru. Semua ingin mencuri perhatian sang pemilik perusahaan. Sementara itu, para pegawai pria hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah mereka. Duh, kayak mau ketemu artis aja. Padahal kan yang penting kerja bagus, bukan penampilan doang, komentar Bima lirih. Di sisi lain, Dava tetap menjalani rutinitasnya sebagai satpam. Ia masih berdiri di lobi dengan seragam sederhana,
membuka pintu, memberi salam, dan mengawasi keamanan. Namun kali ini, ia memperhatikan para pegawainya dengan tatapan berbeda. Dalam hatinya ia berbisik, "Besok, semua topeng akan terbuka. Semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya." Malam sebelum acara, kantor terasa seperti arena pertunjukan. Beberapa wanita sibuk mencoba dress mereka di toilet kantor. Bahkan ada yang sengaja berlatih cara berjalan elegan. Mereka begitu antusias, membayangkan bisa berdansa dengan bos besar yang katanya akan datang. Sinta tersenyum penuh percaya diri sambil bercermin. "Aku yakin, kalau bos besar lihat aku besok, dia pasti langsung jatuh hati." Ratna menimpali dengan tawa. "Hahaha, mimpi kali. Jangan-jangan dia malah pilih aku. Aku kan lebih manis." Mereka berdua kemudian tertawa, saling bersaing diam-diam. Di tengah euforia itu, tak ada seorang pun yang melirik ke arah Dava. Bagaimana mungkin mereka curiga? Di mata mereka, Dava hanyalah satpam baru yang tak punya apa-apa. Padahal, esok hari, dialah yang akan berdiri di atas panggung, mengumumkan siapa dirinya sebenarnya. Hari itu akhirnya tiba. Ballroom hotel berbintang dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Seluruh pegawai hadir dengan pakaian terbaik mereka. Para pria mengenakan jas rapi, sementara para wanita berlomba-lomba tampil glamor dengan gaun mahal dan makeup tebal. Musik lembut mengalun, diselingi suara tawa dan obrolan. Para pegawai wanita sibuk mencari-cari sosok yang katanya akan hadir. Bos besar pemilik gedung dan perusahaan. Udah datang belum ya? Katanya ganteng banget, masih muda lagi, bisik Ratna dengan mata berbinar. "Iya, aku sampai bela-belain ke salon khusus demi malam ini," jawab Sinta, sambil sesekali membetulkan rambutnya. Mereka berdua terus melirik ke pintu masuk, berharap pria yang mereka impikan segera muncul. Tak lama kemudian, MC naik ke panggung. Suaranya lantang terdengar melalui mikrofon. "Hadirin sekalian, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Malam ini, kita kedatangan tamu spesial, pemilik gedung sekaligus bos besar perusahaan kita." Seisi ruangan langsung riuh. Semua mata memandang ke arah pintu utama ballroom. Pegawai wanita menahan napas, siap menampilkan senyum termanis mereka. Namun, pintu itu tetap kosong. Yang muncul justru Dava, dengan seragam satpamnya. Ia berjalan perlahan ke arah panggung. Spontan terdengar bisik-bisik meremehkan. "Ah, satpam, kok naik ke panggung? Jangan-jangan salah orang. Aduh, bikin malu aja. Turun Gi." Sinta menutup mulutnya sambil menahan tawa. "Ya ampun, jangan bilang MC salah sebut. Masa bos besar itu, satpam?" Ratna ikut menimpali dengan wajah mencibir. "Mana mungkin? Pasti dia cuma disuruh bantu acara." Namun suasana mendadak hening ketika Dava tiba di atas panggung. Dengan tenang, ia melepaskan topi satpamnya, lalu merapikan jas hitam elegan yang ternyata sudah ia kenakan di balik seragamnya. Seorang asisten naik ke panggung, menyerahkan mikrofon, dan memanggil dengan penuh hormat. "Hadirin, inilah beliau. Tuan Dava Pratama, pemilik gedung ini sekaligus bos besar perusahaan kalian." Seisi ruangan seketika terdiam. Semua tatapan membeku. Para wanita yang selama ini meremehkan Dava langsung pucat pasi. Mulut mereka terbuka, tapi tak ada kata yang bisa keluar. Sinta menatap Ratna dengan wajah panik. "Tunggu. Jangan bilang, dia beneran bos besar itu." Ratna hanya bisa menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Sementara itu, Dava berdiri tegak di atas panggung. Sorot matanya tajam namun tetap tenang, menyapu seluruh ruangan yang kini hening total. Seisi ballroom masih hening. Hanya terdengar detak jam dinding dan tarikan napas yang tertahan. Semua orang menatap panggung, tak percaya pria yang selama ini mereka hina, si satpam baru, ternyata adalah bos besar mereka. Dava berdiri dengan wibawa. Ia menatap para karyawan satu persatu, lalu tersenyum tipis sebelum membuka suara. "Selama beberapa minggu terakhir, saya sudah berada di tengah-tengah kalian. Tidak sebagai bos, tidak sebagai pemilik gedung, tapi hanya seorang satpam biasa." Bisik-bisik langsung terdengar di ruangan. Ada yang menunduk, ada yang saling pandang dengan wajah pucat. Dava melanjutkan dengan suara tegas namun tenang. "Dan selama itu, saya belajar banyak. Saya melihat siapa yang tulus,
dan siapa yang hanya menilai dari penampilan. Siapa yang punya hati, dan siapa yang sibuk merendahkan. Tatapan Dava berhenti sejenak pada Sinta dan Ratna, yang kini menunduk dalam-dalam, wajahnya merah padam. Tangan mereka gemetar, tak berani menatap balik. Beberapa dari kalian, lanjut Dava, menghina saya, menertawakan saya, bahkan menolak sekadar duduk bersama, hanya karena seragam ini. Ia mengangkat seragam satpam yang tadi ia lepaskan, lalu menunjukkannya di depan semua orang. Padahal seragam tidak pernah menentukan nilai manusia. Suasana kembali hening. Para wanita yang dulu sombong kini tampak menyesal, menggigit bibir dan bersembunyi di balik kursi. Dava menunduk sedikit, lalu tersenyum tenang. Hari ini saya tegaskan, mulai sekarang, jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Karena kalian tak pernah tahu, siapa sebenarnya orang yang ada di hadapan kalian. Tepuk tangan meriah pun pecah dari sebagian besar karyawan yang merasa terharu dan kagum. Banyak pegawai pria berdiri, memberikan penghormatan pada Dava. Sementara itu, Sinta dan Ratna hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Semua mata memandang mereka dengan cibiran balik, seolah berkata inilah akibat kesombongan kalian. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Bagi Dava, ia berhasil membuka mata semua orang dengan cara elegan. Bagi Sinta, Ratna, dan para wanita munafik lainnya, itu adalah luka malu yang akan mereka kenang seumur hidup. Dan sejak hari itu, satu kalimat dari Dava terus terngiang di telinga mereka. Jangan pernah meremehkan seseorang dari seragamnya.